اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سائر أصحاب سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم المعاد. ما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita melihat kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamin fa innahu izzun wa izzun fid dunya wal marja'i fiha minad darain fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghshadhu fil 'uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di ujung dari amal yang mulia, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketahuilah, segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, amal perbuatan yang kita laksanakan sekarang ini, maka tidak ada sedikit pun yang lepas dari perhitungan tulisan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat bihi min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Allah menyatakan yauma tajidu kullu nafsin, hari di mana setiap jiwa dia akan ma'amilat min khairin muhdara, akan menemukan semua kebajikan, semua ketaatan yang telah dilaksanakannya dengan ditampakkan jelas di hadapannya, muhdara, di hadapannya dengan jelas. Wa ma 'amilat min su'in, dan tidak ada juga perbuatan keburukan yang dilaksanakan oleh jiwa. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jiwa tersebut berharap andai ada jarak yang jauh antara dirinya dan perbuatan kejahatan tersebut. Ibnu Katsir menyatakan di dalam tafsirnya, hada yaumul qiyamah, kata beliau, ini Allah menceritakan tentang masalah hari kiamat. Hina tu'radu al-'abdi a'malu, ketika amal-amal perbuatan manusia telah disodorkan di hadapan seorang hamba. Fayaro, maka sang hamba tersebut akan melihat al-khaira wasyarra muhdharain, baik satu yang terpuji perbuatannya atau naudzubillah yang dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah hadir di hadapannya, di hadapan sang hamba tersebut. Fayafrahu bil khair, maka dia sang hamba akan berbahagia dengan kebaikannya. Wa yawaddu, dan berharap, lau ba'uda anhu asyar, andai jauh dari keburukan atau kemaksiatan yang telah dilaksanakan. Walakin, akan tetapi katanya beliau, la yanfa'uhu an yadmu hina idin,
Tapi penyesalan ketika berada dalam kehidupan akhirat sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga dikatakan yaumul qiyamah yu'radu al-insani jami'u a'malih. Di hari kiamat tidak ada satu perbuatan yang besar, tidak ada satu perbuatan yang kecil sekalipun kecuali akan disodorkan kepada hamba tersebut. Fayatamanna, maka sang hamba tersebut akan berharap al-fasil bainahu wa baina sayyi'ati. Orang yang ahli maksiat, orang yang meninggalkan perintahnya Allah, berharap agar dirinya dan kemaksiatan tadi itu menjauh dengan jarak yang jauh. Walakin an-nadmu la yanfa'u ba'da fawatil awan. Akan tetapi penyesalan sudah tidak ada faedahnya setelah berlalunya masa bagi hamba tersebut. Penyesalan di dunia, perbuatan baik, mengejar dari segala kekurangan di dunia. Kita evaluasi dari amal Ramadan yang kita laksanakan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan keluar dari bulan suci Ramadan. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kembali apa-apa yang ada kekurangan dari amal-amal yang kita laksanakan, khususnya amal yang berhubungan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Dikatakan ma min yawmin jadidin illa wa nada ya ibn Adam ana yawmun jadid wa ala amalika shahid faghtanimni falau ghabat syamsi wa lam tadrukni ila yaumil wa'id. Setiap harinya masa atau waktu itu mengatakan kepada kita semuanya, ma min yaumin jadid, maka tidak ada satu hari yang baru illa kecuali wanada, hari tadi itu menyatakan kepada kita, ya ibna Adam, wahai anak manusia, ana yaumul jadid, aku ini sekarang hari yang baru, wa ala amalika syahid, dan atas segala perbuatanmu aku akan menyaksikan. Fadhtanimni, maka rebutlah aku, maka ambillah kesempatan diriku dari masuknya hari yang baru. Kalau bersyamsi lam tadrukni ila yaumil wa'id. Kalau sudah tenggelam matahari, maka ketika itu hari tersebut berlalu begitu saja apabila tidak dimanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Berbeda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Nabi menyatakan, musuh yang paling memusuhi diri kamu adalah diri kamu sendiri, nafsu kamu sendiri yang berada di antara dua lempeng lambungmu. Kemudian wa imra'atuka allati tuwaji'uka. Terkadang musuh itu adalah istrimu sendiri, kata Nabi. Allati tuwaji'uka, yang engkau tidur berbarengan dengan istrimu. Terkadang wa abna'uka alladina min sulbik. Terkadang musuhmu adalah anak-anak kamu sendiri, alladina, yang mereka tadi itu min sulbik, aslinya dari tulang rusukmu sendiri. Para ulama mengatakan, seorang istri, anak-anak yang keluar dari tulang rusuk kita, dari benih kita, mereka akan menjadi na'udzubillah musuh bagi kita. Istri akan menjadi musuh, anak akan menuntut kita di hari kiamat kelak apabila mereka tidak mendapatkan pendidikan agama yang sebaik-baiknya. Itulah yang dimaksud oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru sebaliknya, apabila
istri terdidik dengan yang baik sehingga menjadi sosok seorang istri yang salihah. Anak-anak diarahkan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka istri dan anak-anak tersebut yang akan membantu kita untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Qaf ayat yang ke-37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Allah menyatakan inna fi dzalika, sesungguhnya ada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kehidupan kita, pengalaman hidup kita, baik dari kita sendiri atau kita melihat dari kehidupan orang lain. Semuanya itu adalah dari dzikra. Sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk pelajaran yang berharga, yang besar untuk kita. Tapi tidak semuanya, hadirin. Tidak semuanya orang bisa mengambil pelajaran. Tidak semuanya orang bisa mengambil ibrah atau renungan dari apa-apa yang dia pandang, apa-apa yang dia dengarkan, apa-apa yang dia saksikan. Allah menyatakan, liman kana lahu qalbun, untuk seseorang yang dia itu memiliki qalbun, al-qalbu wa'i, yaitu memiliki hati yang sadar, alladhi yattaqi bi ayatillah, yang mana hati tersebut mampu untuk mengambil nasihat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Al-qalbul mayyit bil ghaflah, bukanlah hati yang dalam keadaan mati, hati yang keadaan lupa kepada Allah. Kalau hati yang lupa, apapun bentuk peringatan, dibacakan Al-Quran, kelihatan temannya, saudaranya mungkin meninggal dunia, tidak tergerak sama sekali. Yang maksiat tetap maksiat, yang jauh dari Allah tetap jauh dari Allah. Kenapa? Hati yang bermasalah. Makanya Allah menyatakan, liman kana lahu qalbun, untuk seseorang yang memiliki hati. Bukankah kita semuanya memiliki hati? Naam, iya, semua kita memiliki hati. Tapi hati yang mampu mengambil pelajaran, itulah hati yang akan mengambil segala nasihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal kesam'a, atau dia yang betul-betul mendengarkan dengan penuh perhatian, katanya Allah, bahwa syahid, sedangkan dia menyaksikan dengan hatinya, telinganya mendengarkan nasihat, hatinya mendengarkan nasihat pula, untuk mendapatkan pelajaran dari apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, hada amun fi kulli mau'idatin wa dzikra. Ini merupakan bentuk yang umum dari semua nasihat dan peringatan. Kita melewati kuburan, itu nasihat. Kita kelihatan ada orang ahli maksiat dalam keadaan terhinakan, mungkin dia tengah minum khamar, mungkin dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu juga nasihat untuk kita agar jangan kita berbuat seperti itu. Sehingga Nabi Allah Isa alaihissalam pernah ditanya, wahai Nabi Allah Isa, siapakah orang yang menjadi gurumu? Beliau menjawab, guruku ada dua, kata Nabi Allah Isa. Tanya, siapa dua orang tadi itu? Katanya beliau, Nabi Isa, yang pertama, guruku adalah orang-orang yang baik, itu adalah guruku. Kemudian yang kedua, orang-orang ahli maksiat, itu adalah guruku. Maka ketika itu, mulai Nabi Allah Isa bertanya, kalau orang-orang baik menjadi gurumu, panutanmu, itu pantas Nabi Allah Isa. Tapi
apa yang engkau maksud dengan orang-orang buruk, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang menentang Allah? Dia sebagai gurumu juga. Beliau menyatakan, maksudku adalah ketika aku melihat mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah, menentang perintah Allah, aku harus bisa mengambil nasihat bahwasanya jangan sampai diriku berbuat kemaksiatan seperti orang tersebut. Jangan sampai aku menentang Allah sebagaimana mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang aku maksud panutan atau guru orang yang buruk. Sehingga fenomena depan kita semuanya sekarang ini, mungkin yang tidak puasa, mungkin yang makan di siang hari Ramadan, mungkin tanpa adanya perasaan malu merokok di bulan suci Ramadan di hadapan umat Islam, itu semuanya memberikan peringatan kepada kita. Jangan kita berbuat seperti itu. Jangan kita menentang perintahnya Allah. Kelihatan ada orang bersegera untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, terutama di hari-hari yang akhir Ramadan seperti ini. Maka itu juga guru kita bahwasanya kita harus bisa bahkan lebih dari mereka. Itulah yang dimaksud dengan peringatan yang harus selalu ada pada diri kita semuanya. Dan yang terakhir, hadirin, kami mengingatkan bahwasanya ciri dari amal perbuatan baik yang diterima oleh Allah, setelah berbuat baik tadi itu, maka dia akan berbuat baik yang lainnya. Perbuatan baik diikuti perbuatan baik, diikuti lagi dengan perbuatan baik. Itulah tanda amal perbuatan baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada semuanya yang hadir dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan motivasi kepada kita apabila kita keluar dari bulan suci Ramadan. Nabi memberikan semangat yang lain kepada kita. Nabi menyatakan, man shoma Ramadana thumma asba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, semoga kita diberikan kemampuan pada Allah untuk puasa di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Kemudian setelah itu dia melaksanakan puasa 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, baik langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau terpisah semenjak di bulan Syawal. Maka katanya Nabi, karena ada perbuatan itu, perbuatan tersebut kasyabid dahri, seperti orang puasa 1 tahun penuh. Karena dengan perhitungan puasa Ramadan mungkin 30 hari, per hari mendapatkan pahala 10, berarti 30 hari sama dengan 300 hari di dalam pandangan Allah, bahkan bisa lebih. Kemudian 6 hari di bulan Syawal dikali 10 terhitung 60. Maka pantas Nabi menyatakan, siapa yang puasa bulan suci Ramadan diikutkan 6 hari bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun, seperti puasa 360 hari. Yang mana para ulama kita menyatakan, ketika melaksanakan puasa tadi itu, kita mengucapkan niatnya dengan mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin an sittati min Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa untuk esok hari dari 6 hari bulan Syawal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih segala kebaikan yang tersisa di bulan suci Ramadan, dan keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan predikat orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah, dengan tanda kita terus melaksanakan amal-amal perbuatan baik. Amin ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك الأعلى، وقد قال تعالى وفي قوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم.